berkontribusi. Sip. Hah? Siap, siap, siap. Ayo, ayo. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, memegang amanat bangsa tercinta, menjunjung tinggi Pancasila, negara adil makmur
kita. Capek lah. Cai. Ayo, Semangat. Assalamualaikum. Kepada semua anggota atau ketua sekota Tasikmalaya yang terhormat dan terbangga, yang tercinta, mohon panggil atau cari di mana saja kalau memang belum ada. Selamat datang kepada terima kasih kedatangannya. Mohon maaf atas perintah. Komunikasi terbuka, komunikasi terbuka, dilakukan banyak masa. Semuanya hadir di sini untuk menyaksikan bagaimana kita luar biasa. Oke, duduk. Mengharapkan pertemuan ini disertai dengan pemikiran yang jernih, tenang, sehingga nanti kita akan beri kesempatan kepada Depos untuk mengklarifikasi hal itu. Namun sebelumnya nanti kami akan beri kesempatan kepada pimpinan dari Karang Taruna. Ya, kita memahami beberapa waktu yang lalu DPRD tidak berhenti menerima audiensi masalah penyaluran BPT yang terjadi riak-riak tidak mengenakan di kota Tasikmalaya. Bahkan beberapa waktu lalu malam hari, jadwalnya malam, kami pun mengundang Sekda dan jajarannya untuk meminta penjelasan seperti apa sebenarnya. Mudah-mudahan program mulia ada di pusat itu tidak berdampak ekses yang besarnya atas adanya miskomunikasi ini terkait dengan ada kesenjangan koordinasi. Dapat kami sampaikan jadwal yang kita siapkan sering itu berubah. Jadi hari ini kita tetapkan jadwal, ketika kita rilis ke kantor regional maupun kantor pusat itu minta digeser lagi supaya ada percepatan. Sampai dengan tanggal 5 kita didesak untuk digeser ke tanggal 4. Itu effortnya besar, Pak. Menggeser jadwal itu tidak gampang. Kita tidak mau merilis itu kalau tidak fix, Pak. Takutnya para kawan-kawan Karang Taruna menganggap kita juga mempermainkan lagi. Kenapa jadwal ini selalu berubah? Di sisi kita juga kewalahan, Pak, menyiapkan itu. Kemarin juga dengan Pak Kadis saya juga mohon maaf tentang selalu adanya pergeseran jadwal, Pak Kadis. Sampai dengan hari Kamis tanggal 3. Ada prosedur-prosedurnya. Nah, kan lucu ketika langsung bertemu dengan warga untuk pembagian uang tersebut, di binteknya itu 1 jam sebelum pembagian.
Sementara di masyarakat itu akan banyak masalah tentang yang meninggal, yang di luar kota. Sementara kami tahu bahwa orang yang meninggal itu adalah tetangga kami. Itu tidak terlayani. Ketika kami tanyakan ke pihak juru bayar yang katanya itu petugas pos, nanti aja di pos. Nah, Anda ini yang di kelurahan siapa? Saya bilang itu. Dolim Anda ketika. Jadi mohon maaf. Karena memang kami sudah sepakat Karang Taruna Kota Tasikmalaya ini membatalkan SPK dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. SPK ini saja. Saya titip tadi pimpinan pos untuk ke depan mungkin kita bisa bekerja sama lagi. Namun pimpinan dan lain dia membutuhkan. Karena saya sendiri dan para ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya itu kecamatan monitoring pada waktu hari H, dan kami tahu bagaimana teman-teman kami di Karang Taruna kelurahan mengatur ritme yang harus berjalan supaya tertib, supaya jangan terlalu banyak keramaian. Dan kami para ketua Karang Taruna jalan kemana-mana pribadi. Nah, intinya kami ini selalu dibenturkan dengan para sepuh kami yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin ada tambahan yang lain? Mana? Ditandatangani ini, sebetulnya saya pernah ada komunikasi dengan Pak Ketua pimpinan cabang bahwa waktu itu beliau mengeluhkan bahwa ini percepatan dan tanggal sekian beres. Maka dari situ saya menawarkan diri, Pak, sekalian juru bayarnya dari Karang Taruna. Kenapa? Karena Karang Taruna itu anak-anak wilayah, Pak. Di setiap kelurahan ada. Bahkan saya bilang, kalau misalnya 130.000 penyaluran ini dan kerjasama dengan Karang Taruna full, Pak, itu tidak akan mencapai 1 minggu beres. Mohon perhatiannya dari pemerintah, anggota dewan dan lain sebagainya, supaya kami bisa ada pembinaan dan lain sebagainya, sehingga marwah kita hidup, Pak. Tidak hanya minta-minta, kita juga bekerja sama dengan pos, bukan hanya materi, Pak. Kalau saya membatalkan kerjasama ini bukan hanya karena nilai Rp1.000 di OTG, bukan itu. Kita hanya ingin di beras PPKM itu sudah lumayan luar biasa, Pak. BNPA saja kita yang pegang, Pak. Undangan itu dari BNPA yang kita fotokopi dan tidak ada distribusi dari pos, Pak. Itu kita yang tanda tangan, kita yang fotokopi. Pos hanya memberikan BNPA dan undangannya kita fotokopi, teman-teman fotokopi di sepetan satu-satu. Biasa tekor kita mah. Ketika hari ini kita hanya mendapatkan ini dan koordinasi pun tidak ada, Pak. Itulah mungkin tambahan untuk ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hari ini kegaduhan yang hari ini terjadi di Karang Taruna bisa diperbaiki ke depannya, sehingga kami juga bekerja sama dengan pos juga struggle, Pak Juru. Struggle dengan apa yang menjadi regulasi kita dengan SPK ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Cek. Mohon izin Ketua. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Dewan dan para jajaran Pak Wakil Ketua Dewan dan para anggota yang ketidakprofesionalan kita terima itu, Pak. Bapak Ibu, Mohon tertib, mohon tertib. kita terima itu. Memang itu jadi evaluasi kita untuk perbaikan kita ke depannya ketika kita ditunjuk lagi oleh pemerintah, dalam hari ini Kemensos, dalam penyaluran bantuan berikutnya. Hari ini, minggu ini, itu kita ada evaluasi dengan Kemensos. Apakah penyaluran melalui pos itu efektif atau tidak, itu diputuskan oleh Kemensos, bukan melalui PT Pos, Pak. Karena kita sifatnya penerima tugas, Pak. Kita diberi tugas oleh pemerintah, bukan sekonyong-konyong kita yang menyodorkan, tapi pada saat ratas dengan Menko, Menteri Keuangan juga,
dengan Menteri Sosial, dengan Presiden, diputuskan pada siang itu penyaluran secara tunai melalui PT Pos. Kita dikasih waktu sampai dengan 14 hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari. Ke depan, kita akan perbaiki, Pak, dengan waktu yang mepet. Mungkin profesionalitas kita diragukan. Kami sangat menyadari kekurangan kami, dan itu menjadi bahan evaluasi bagi saya dan manajemen saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Tentang fasilitas kelurahan, Pak, yang memang rusak ataupun terganggu akibat penyaluran ini, mungkin nanti kita minta datanya, Pak Ketua, kelurahan-kelurahan mana. Nanti kita akan datang ke kelurahan-kelurahan itu, Pak, untuk mendata fasilitas apa yang rusak. Kita sampai saat ini tuh belum ada laporan, Pak. Bukan berarti kita tidak mau tanggung jawab, Pak. Cuma kita selalu sowan, dalam hal ini dilakukan oleh Ketua Satgas, itu sowan selalu pada kelurahan-kelurahan. Baik kita yang datang ke kelurahan maupun pihak kelurahan yang datang ke kita, itu belum ada laporan, Pak. Mohon kami nanti diberi datanya, Pak, untuk hal-hal itu. Kemudian terkait tidak diakomodirnya kawan-kawan Karang Taruna dalam melakukan pencairan untuk meninggal dunia. Untuk KPM meninggal dunia dengan kakak tunggal itu punah, Pak. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Nanti ketika dia meninggal dunia dan dalam satu kakak ada orang lain, boleh diwakilkan, Pak. Tanpa adanya surat kuasa boleh diambil. Tuh, Marima. Yang meninggal itu tidak dilayani. Tidak dilayani. Gitu kan? Itu tidak dilayani oleh pihak pos, oleh juru bayar itu tidak dilayani. Terus uangnya kemana kan? Kan kami itu di bawah itu tahu bahwa si A itu meninggal dan ada keluarganya. Kan tinggal sambungkan saja datanya lewat kalau misalkan si A itu meninggal terus di dalam kakaknya itu tidak ada, kan ada anaknya, tinggal sandingkan aja, ada bintik kan di situ. Nah, disinilah pihak pos itu membintek juru bayarnya dengan 1 jam tadi. Mohon maaf, dinas yang lain, contoh BPS, mau mendata kakak saja yang sudah ada, binteknya itu 3 hari 3 malam. Apalagi ini seperti pembagian uang. Jadi itu tidak dilayani, Pak, ya, untuk juru bayarnya. Padahal itu gitu ya. Maka bentuk pertanggungjawaban Bapak mau seperti apa? Tidak cukup dengan permintaan maaf atau kedepannya mau seperti apa? Kan gitu. 2 kali batch kita ini adanya penyaluran. Masa terulang kembali. Suatu kebodohan apabila jatuh pada lubang yang sama, kan gitu. Maka dorongan kita selain transparansi tadi, kita baru tahu nih ketika audiensi kemarin di Sekre Kota bahwa ada uang kebersihan Rp500 per KPM. Baru tahu kita itu, bukan urusan rupiahnya tapi transparansi pertanggungjawaban anggaran negara yang digunakan oleh pertanggungjawaban Bapak sebagai kepala kantor pos hari ini mau seperti apa? Dorongan kita sebagai perwakilan dari institusi pos yang harus dijaga marwahnya juga tidak cukup dengan permintaan maaf. Kita pun hadir hari ini bentuk kegundahan yang tadi disampaikan oleh teman-teman.
Gitu. Urusan tadi MOU dan lain sebagainya ini adalah kebodohan semuanya. Kewajiban dituangkan tapi hak tidak dituangkan. Kan gitu ya. Anda menandatangani, Anda lulusan mana kan sudah jelas. MOU itu ketika sudah ditandatangani itu sudah legal formal sebetulnya. Tetapi ini sebuah blunder yang besar sebetulnya. Blunder yang besar. Maka harapannya bentuk pertanggungjawaban Bapak seperti apa? Bapak ditugaskan, sederhana, saya sebagai pelaksana tugas, betul. Tetapi ini melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat banyak. Yang notabene Karang Taruna hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu saya minta secara konkret dari Bapak pertanggungjawabannya. Mau seperti apa? Terjadinya seperti ini. Berapa kali Dewan dihadir? Menerima tamu urusan BPNT ini. Komisi 4 berapa kali didatangi oleh teman-teman ormas dan sebagainya. Sebetulnya saya malu dengan ayahanda kami, Kadis, Bapak Kadis hari ini kita hadir seperti ini. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Tapi mohon maaf Pak Kadis, dengan cara ini mungkin bisa mempresur, meminta pertanggungjawaban kepala pos dengan hal seperti ini. Terima kasih. Ini menjadi bahan pertimbangan bagi saya ke depannya untuk memperbaiki diri, terutama diri saya pribadi. Secara bersama, dan hari ini tentunya kita harus ada solusi yang terbaik untuk ke depan. Baiklah Pak Wakil Bupati. Komisi 4, Kadis, perwakilan dari kantor pos, yang saya hormati, yang saya cintai, pengurus Karang Taruna seluruh Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Pembahasan dengan bagus juga dengan tergesa-gesanya pembagian BPNT kepada masyarakat yang keluarnya tanggal 19 ya, tanggal 18 itu kan belum ada ya, tanggal 19. Makanya Pak Sekda, Pak Kadis belum tahu berapa jumlah BPNT penerima di Kota Tasikmalaya. Kantor pos belum menyerahkan semua data tersebut, apakah semua diterima atau tidak. Makalah muncullah permasalahan-permasalahan seperti ini. Saya singgung kemarin dan waktu itu juga ada Pak dari pos. Kalau berdasarkan protokol kesehatan udah jelas. Tapi saya lihat Pak, saya terjun ke lapangan ke kelurahan Gunung Tandara. Saya bersama-sama dengan Karang Taruna, alhamdulillah di sana dengan tertib bisa membantu. Saya kira MOU atau kerjasama dengan yang dilibatkan dengan Karang Taruna sudah selesai, saya kira. Gitu kan? Tapi kenyataannya sampai sekarang belum jelas. Ini yang harus dievaluasi karena mengerjakan kerjasama dengan suatu organisasi atau yang lainnya juga. Ini harus. Alhamdulillah, wasyukurillah, kami dari Komisi 4 merasa bersyukur dan berbahagia pada siang hari ini kedatangan teman-teman dari Karang Taruna. Menyampaikan aspirasi yang sekaligus merupakan bukti sebagai social control bagi kegiatan yang mulia, rasa kanyaan pemerintah pusat kepada warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Tetapi fakta, mudah-mudahan datangnya teman-teman Karang Taruna ke tempat ini merupakan bentuk dari kepedulian
kepada masyarakat Tasikmalaya, khususnya yang menerima KPM. Juga mudah-mudahan ini merupakan bagian dari kontrol kepada kami juga DPRD, agar DPRD entong salah rewel. Kami dari Komisi 4 sudah bebal dan kebal, Pak. Karena Komisi 4 ini adalah komisi yang minta kerjanya paling banyak, ngurus masalah sajadah duka ramjadan. Sehingga sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan terima kasih ya teman-teman. Ya mudah-mudahan situasi dan kondisinya bisa kondusif. Karena ini merupakan itikat baik kita untuk meluruskan dan memperbaiki. Sampaikan BPNT ini langsung ke penerima manfaat. Ya. Sekarang kita hitung berapa keuntungan yang diterima sama kantor pos. Teman-teman, yang saya dapat informasi kantor pos itu 1 KPM menerima 13.500. Sekarang kalau kita kalikan dengan 132.000, angkanya 1,7 miliar. Seandainya kantor pos bagi sama teman-teman Karang Taruna dengan menyisihkan sedikit keuntungan buat Karang Taruna, tugas beres. Kenapa hal ini tidak dilakukan? Makanya mohon maaf sekali lagi saya sebut bahwa kantor pos tidak mampu menjalankan amanah dari terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ketua Dewan perlu diketahui Karang Taruna itu merupakan anak Kemensos sesuai dengan Permensos 25. Ya, jadi wajar ketika mungkin mereka mensupport ini anak-anaknya Bu Menteri Pak Muslim. Jadi kemarin kita sudah bertemu, saya dengan Tikor malam Jumat minggu kemarin dengan pimpinan Bamus semuanya untuk upaya perbaikan ke depan. Kita juga sudah ngobrol dengan kantor pos untuk evaluasi ke depan. Mari kita jaga. Jadi jangan melihat kepentingan diri sendiri kantor pos dengan mari kita jaga marwah masing-masing. Jadi tolong, di sini ada tatanan pemerintahan, Pak. Ada kelurahan, kecamatan, ada sekda, ada wali kota gitu. Kita tidak bisa dengan cara yang sendiri. Mohon maaf Pak Ketua Komisi 4. Jadi jumlah penerima KPM di Kota Tasik itu 132.000. Kita baru diserahkan BNBA-nya yang 65.000. Sebenarnya sudah kita bantu kantor pos. Dari 65.000 tahap pertama yang kita datang, sudah kita padangkan ada 70 orang meninggal dan 40 orang yang pindah kelurahan. Tapi yang batch kedua kita tidak tahu. Nah, kebetulan ada instruksi dari Kemensos pertanggal 1 Maret supaya kantor pos merekonsiliasi, melaporkan penyaluran KPM beserta BNBA dan keterangan. Sampai hari ini baru laporan, tadi realisasi aja 99%. Inilah yang, karena juga tadi ada juga laporan ke kami, ada data penerimanya diganti, kakaknya ini di Cipedes juga. Itu yang paling penting. Kedua, jadi kita juga sudah sepakat kemarin dengan di Bamus itu untuk evaluasi ke depan. Bagaimana caranya tingkat koordinasi, Pak. Kemarin juga kan begitu. Bagaimana ini caranya bahwa penyalurnya supaya tertib, aman dan semuanya. Karena kan wajar teman-teman Karang Taruna pun seperti kata Ketua Komisi 4, kata Butan buntut mau kan gitu. Jadi isu itu kan digoreng macam-macam kan supaya. Jadi kan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf Ketua, perlu diketahui kami dibantu Karang Taruna mungkin seminggu lebih kita begadang mau mengupdate data, akhirnya 132 KPM Kota Tasik mendapatkan, bukan anggaran ini kan tidak ada, kita pakai 200 akun lebih Pak. Teman-teman Karang Taruna dibayar memperbaikinya gitu loh. Wajar mereka mungkin
kita yang sudah aktif semuanya demi masyarakat Kota Tasikmalaya. Itulah mungkin supaya ke depan, mohon maaf, sekali lagi kantor pos tolong mungkin juga kita koordinasi dengan baik supaya juga mungkin di sini juga mungkin kita beretika juga. Jadi ini daerah Kota Tasik, kita ada sudah pemerintah Kota Tasik seperti tadi kata Pak Ketua bilang, kalau koordinasi dengan kejaksaan, karena di PowerPoint itu kalau lihat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, cek you dinas sosial. Bapak datang jam 4 sore ke saya hari Senin 21 Februari, uang belum masuk kantor pos, besok hari Selasa salur. Iya. Makanya mari kita berempati sama-sama. Andaikan Bapak jadi wali kota Tasikmalaya, andaikan Bapak jadi wali kota Tasikmalaya, andaikan itulah berempati, Pak. Jangan berpikirnya sendiri kacamata kuda, ngenah jang urang tengah jang batur kan. Teman-teman sudah bisa membawa. Saya tantang sebetulnya kantor pos. Bapak kita kaitan 30.000, Anda bekerja sama dengan kami koordinasinya betul 50.000 bisa selesai. Karena seperti kata Bu Risma, KPM itu turun aja, harusnya kan diantarkan sampai ke rumahnya. Sadar kan Pak, mungkin bisa jadi kemarin terjadi miskomunikasi, bisa jadi lurah tidak taat kepimpinannya, taatnya ke kantor pos kami. Ya Mak, ya itulah yang mungkin mari kita perbaiki. Kemudian kita sepakat di forum musyawarah dengan Mbak Omus itu, kemudian Pak Tiko dia datang gitu. Jadi ke depan kita koordinasi supaya itulah perbaikan. Kita mari koordinasi dengan baik, dengan karena sekarang juga sudah banyak laporan masuknya di Kelurahan Tawangsari ada sudah lapor ini 4 yang tidak tersalurkan. Karena hari ini juga dengar-dengar kantor pos masih salur di kantor pos. Karena instruksi yang kemarin saya terima sampai 30 Maret Pak. Ini juga kita ke depan lebih baik lagi, berkoordinasi lebih baik lagi. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah bisa, mungkin ini juga menjadi masukan bagi kami juga di dinas sosial supaya lebih baik lagi berkoordinasi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait biaya Pak, mohon maaf, mengenai yang 13.500 itu Pak, sampai saat ini saya belum dapat breakdown dari pusat Pak. Saya tidak bisa menjawab karena sistemnya itu top down Pak. Kita hanya menerima dari alokasi dari pusat Pak. Terkait dari pusat itu nanti akan subsidi silang dengan penyaluran di Papua dan daerah timur, itu ranahnya pusat Pak. Punten mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjawab spesifik karena dia anggaran itu top down Pak. Jadi kita hanya menerima anggaran yang di breakdown ke kita Pak. Jadi tidak serta-merta mungkin 13.000 itu akan diturunkan ke kita semua Pak. Seperti itu Pak. Kemudian Pak, kalau yang buat operasional yang kemarin itu sudah terjadi transaksi. Artinya dana kan sudah ada, kan gitu ya. Termasuk tadi adanya geotech misalkan 1.000, terus adanya jaga kebersihan dan sebagainya. Ini saya kira ini bukan berbicara masalah lockdown. Anggaran ini pasti sudah disiapkan, kan gitu ya. Terus gini Pak. Terkait anggaran yang sudah dialokasikan, saya itu hanya mengikuti yang sudah berjalan selama ini. Jadi gini, terkait Rp500 per KPM untuk biaya kebersihan di kelurahan itu memang sudah berjalan selama ini. Mohon tenang kan Pak, berbicara Kemensos ada kerjasama dengan PT Pos, itu pasti udah ada juknis yang keluar dari Kemensos terkait ke PT Pos, itu pasti ada anggaran itu. Data kerjasama itu pasti ada. Nah, yang saya minta itu dan pengalaman pada tadi seperti itu Pak. Jangan kemana-mana, saya minta data itu aja, pasti udah turun. Ini langsung untuk pimpinan Pos berdasarkan data barusan sudah beres 4.500 per KPM setiap kelurahan. Kami meminta
bukti transaksi antara pos dengan siapa? Kenapa? Karena pada waktu pendistribusian beras kami dilibatkan, harus ada NPWP segala macam. Makanya itu, apakah betul sejumlah KPM yang diterima di satu kelurahan itu semua masuk ke kelurahan? Kami minta data. Hari ini kami tunggu bukti serah terima uang dari pos ke siapa? Izin masuk, teman-teman izin masuk. Pihak pos, teman-teman sudah jelas ya dari tadi oleh perwakilan pada sepuh-sepuh kita, Pak Kadis sudah jelas bahwa ini di Kota Tasikmalaya ini kantor pos jalan sendiri. Ketua para dewa, Bapak kita juga sudah tidak didengar sebenarnya, gitu kan? Nah, sekarang minta kejelasan. Tadi kan sudah dipertanyakan terhadap semuanya. Kita tahu dulu PPKM beras, konon katanya ada uang keamanan, dan langsung mitra kita, Babinsa Timnas hadir di kantor pos untuk menandatangani kwitansi. Dan kita sebagai bagian dari pelaku distribusi tidak pernah mencantumkan terkait yang menerima itu cash lahan atau lurah langsung. Nah itu yang menyerahkan kepada ketua satgas Pak langsung, ketua satgas saya itu sebelah. Nah kita alokasi sebesar itu diharapkan memang tidak akan cukup Pak. Memang untuk memenuhi itu tidak akan cukup dengan biaya seperti itu. Saat ini tuh biaya kita itu kita masih ajukan lagi Pak. Terkait biotegi, saat ini saya memberanikan kepada kawan-kawan itu Rp1.000 Pak per 1 KPM. Sementara saat ini Pak di kabupaten lain itu masih 700 Pak, Rp700. Nah, saya memberanikan diri untuk 1.000 Pak, 1.000, dan ini akan saya ajukan ke atasan saya dengan 1.000 Pak. Terkait yang menerima itu cash lahan atau lurah langsung. Nah itu yang menyerahkan kepada ketua satgas Pak langsung, ketua satgas saya itu sebelah. Nah kita alokasi sebesar itu diharapkan memang tidak akan cukup Pak. Memang untuk memenuhi itu tidak akan cukup dengan biaya seperti itu. Saat ini tuh biaya kita itu kita masih ajukan lagi Pak. Terkait biotegi, saat ini saya memberanikan kepada kawan-kawan itu Rp1.000 Pak per 1 KPM. Sementara saat ini Pak di kabupaten lain itu masih 700 Pak, Rp700. Nah, saya memberanikan diri untuk 1.000 Pak, 1.000, dan ini akan saya ajukan ke atasan saya dengan 1.000 Pak. Pak Wakil Ketua, Ketua Komisi 4 dan anggota Komisi 4 yang hadir, kantor pos, mobil khusus, pimpinan Karang Taruna, kota, kecamatan, kelurahan yang hadir semuanya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini membawa makna yang akan menjadi berkah untuk Kota Tasikmalaya, mencari solusi yang terbaik untuk lebih baik lagi ke depan. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.